Syekh Ahmad Hashimi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah. Mu'asyir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan pembahasan kitab Mukhtarul Ahadits. Bismillahirrahmanirrahim. Idza dakhala arikalne teko to manjing apa syahrul Ramadan bulan Ramadan. Futihat mongko den buka apa abu samai pira-pira lawange sama langit wa ghuliqat lan den kunci abu jahannam lawange neraka jahannam wasul silati lan den belenggu apa asyayatinu pira-pira setan. Abu sama bisa diartikan juga lawange swarga lah itu ya. Nah, hadis ini memang hadis yang saya kira sangat populer. Saya kira teman-teman juga sudah paham tentang hadis ini. Tapi sering menjadi satu pertanyaan bahwa kalau memang di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup, dikunci, dan setan itu dibelenggu, mengapa di bulan Ramadan itu masih banyak orang yang melakukan kemaksiatan? Itu sering dipertanyakan. Ini hadis membicarakan tentang begitu mulianya bulan Ramadan. Oleh karenanya kalau kita sudah masuk bulan suci Ramadan, ya seharusnya kita betul-betul memaksimalkan sebanyak-banyaknya untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena ketika di bulan suci Ramadan itu kita sangat mudah untuk melakukan kebaikan. Berbeda di luar Ramadan itu. Ya karena setannya tidak mengganggu. Tapi kok masih ada yang maksiat karena orangnya sudah menjadi setan. Ini yang mesti problem kita. Atau nafsu kita yang begitu banyak, yang pada akhirnya sebenarnya bukan setan yang salah, tapi nafsunya yang terlalu dituruti dan terlalu besar. Keinginan-keinginan nafsunya itu. Maka seakan-akan itu menjadi perilaku setan. Sedangkan kita sendiri yang tidak mampu untuk menjaga atau menahan nafsu kita ini. Oleh karenanya kalau sudah masuk di bulan suci Ramadan, mari kita nanti kalau masih ditakdirkan ketemu di bulan suci Ramadan tahun depan, kita betul-betul untuk memaksimalkan ibadah. Memaksimalkan untuk melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Bentar-bentarnya nanti biar cepat ya. Ini tadi ada acara di kampus. Grand Final Duta Kampus Unisma 2024. Nah, jadi setelah lihat di sana terus lihat di sini kan seimbang lah ya saya itu. Jadi saya tadi WA ke Mas Farel, bentar-bentar pokoknya saya datang gitu. Biar seimbang gitu, nanti waya rutinan ngaji kok malah lihat apa itu kan nanti malaikatnya saya takutin nanti. Karena saya punya keyakinan begini. Pinter itu nomor sekian lah. Walaupun itu penting ya. Pinter itu penting. Cerdas itu penting. Ilmu itu penting. Tapi saya punya keyakinan al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dibandingkan 1000 karomah. Misalnya panjangan punya karomah
bisa menghilang atau bisa ketemu Nabi Khidir setiap saat misalkan. Atau misalkan kalian bisa mendatangkan uang misalkan mau seperti itu. Tapi itu semua karomah-karomah yang dimiliki itu lebih utama istiqomah. Karena istiqomah itu berat sekali. Ngaji kalau istiqomah itu juga berat sekali. Masih ada godaan itu. Ini tadi sudah tak bawa, tak niati soalnya nggak tahu berapa itu pokoknya ngaji gitu. Ini yang kita jaga keistiqomahan itu. Kalau misalkan memang libur kita libur, misalkan kalau ada sesuatu hal secara syar'i harus kita libur ya kita libur. Tapi kalau tidak kita tetap ngaji. Pasti ada kalau di bahasa di surat Yasin itu ada atsarnya, ada peninggalannya. Sesuatu yang istiqomah itu pasti ada asarnya pada manusia yang melakukan keistiqomahan. Misalnya sama istiqomah baca Quran itu pasti ada tinggalan asar itu atsar itu ya. Istinggal bekas itu. Pasti ada bekasnya. Orang yang ahli baca Quran itu pasti wajahnya itu menyenangkan. Sampai kalau delok wong menyenangkan berarti ini ahli Quran misalnya. Kok ndelok wong kok greget nih berarti ya ahli lainnya lah itu. Baik. Iza ro'a arikalane weruh sapa hadukum salah siji sira kabeh ru'ya ing ru'ya ing impen. Yakrohuha lamun sengit apa hadukum ing impen. Falyabsuk mongko ngiduwa sapa ahad an yasarihi ing atase kiwone ahad salasan kelawan telu. Walista'id lan nyuwun perlindungan sapa ahad billahi kelawan Allah minasyaitani saking setan salasan ping telu. Misalnya panjenengan mimpi buruk. Siapa biasanya yang sering mimpi buruk kayak? Misalkan Mas Umar. Mas Umar mimpi buruk, mimpi genderuwo gitu. Berapa? Genderuwo, mau ayu lari ke gunung masih terus pokoknya itu. Lari kemana lagi itu, sampai nggak senang dengan mimpi buruk itu, maka sampai noleh ke kiri 3 kali sampean ngidu. Tapi sampai delok-delok iki rada bahaya iki. Lek sebelah kiri terus ana kancane sampean. Aja diterusno. Yes, pokoknya kiri itu bermaksud bahwa tidak setuju dengan itu dan meminta perlindungan kepada Allah dari setan. Nah, karena mimpi itu bisa jadi memang godaan dari setan. Nah ini kita harus berhati-hati. Oleh karenanya kalau sampean tidur diminta untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu, baca Al-Ikhlas, baca Al-Alaq, Al-Falaq ya, An-Nas dan seterusnya lah baca bacaan itu. Ayat kursi gitu ya. Ketika tidur sampean tidak akan mimpi. Kalaupun mimpi adalah mimpi yang baik. Mimpi ketemu kiai mana, mimpi ketemu wali mana, dikasih wejangan-wejangan kan enak itu. Dan sama ngimpi ini tuh genderuwo, tuh rondo ya, tuh supaya itu tok lah. Ya mimpi itu kan dengan para ulama itu kan enak, sama di dawi-dawi itu enak. Wal yatahawwal ngaliyo sira sapa ngaliyo awahat an jambihi arah lambunge ahad ala digangkan alih ing atase iku alat. Terus sampean pindah tidure pindah. Lek wong Jawa iku bantal itu balik saya. Biar ndak ngimpi meneh. Tapi diminta untuk kalau sampean miring kanan ya miring kiri bisa. Pokoknya pindah lah. Intinya gampangnya pindah itu.
Lek sampean awalnya di lambung miring kanan ya pindah. Jadi pindah biar tidak mimpi lagi. Biasanya kan sampean pernah apa lek ngarani kelindine apa rek bahasa Indonesia? Ketindihan. Apa? Kelindian niku kayak sambean tindihan nih. Sampean mau mimpi terus sampai enggak iso ambekan itu tolong Umar tolong gitu. Kok koncoku gak gelem nulung namanya. So sampai bangun sendiri itu. Sebenarnya temannya sudah ditolong itu. Cuma enggak sadar aja kita. Bangun mar itu. Oh wis bengok-bengok kan mau enggak gerung gitu. Lah itu oleh karena itu biar enggak diganggu seperti itu berdoa dulu tidurnya. Kalau seperti itu sampean segera pindah tidur atau miringnya pindah. Kalau enggak sampai nanti balik lagi. Saya dulu sering begitu tuh. Kalau tidurnya di tengah nih apa nih tengah kayu rumah biasanya itu sering kelindian itu nggak bisa ambekan itu lah nggak bisa bernafas itu biasanya kelindian. Ini penting masa ngimpi elek ya harus berdoa pada Allah. Idza ro'a arikalane ningali sapa hadukum salah sira kabeh arru'ya ing impen yuhibbuha lamun demen sapa hadukum ing impen fa inna mongko sakmene barang iya ya impen minallahi kuminallahi saking Allah fal yahmadillah mongko ngucapo alhamdulillah alih ing atase impen wal yuhaddis apa ge lan cerita-critakno sapa hatiha kelawan impen. Nah lek panjenengan mimpi baik, ya, iki mimpi mau lah ketemu sap ulama dapat. Yang penting yang gini, yang penting hati-hatinya begini. Kalau sampai mimpi, misalkan ada yang menyerupai kiai siapa misalkan itu ya. Selama apa yang disampaikan kiai itu tidak menyalahi syariah, maka boleh diceritakan. Atau bisa jadi begini, selama itu tidak menyalahi syariah, monggo bisa dilakukan. Tapi kalau itu sudah benar-benar menyalahi aturan syariah, ya nggak boleh dipakai. Misalnya, sampai ketemu sunan siapa misalkan itu, di dalam mimpi itu sunan itu. Terus di situ panjenengan disuruh tidak boleh sholat, misalkan itu. Wis Mas Umar sampean wis tak angkat jadi apa? Di rojo, ya, jadi rojo. Wis sampean wis cukup ibadahe, gak usah sholat. Karena sampean wah bener iki mimpi iki gitu. Sampean menene wis gak sholat. Takone konyen napa mar gak sholat? Aku semari diimpeni sunan iki gak oleh sholat. Lah iki keliru. Mimpi begitu. Ya, mimpi baik ya nasihat-nasihat dan seterusnya yang mimpi baik itu boleh diceritakan. Wa idara largen ningali ghrazalik yang mengkono yuhibbuha zalim mimma sing barang yakrohu kang den apa iki ya. Fa inna mongko te hiya minasyaitan iku saking setan. Tapi lek sesuatu yang tidak baik ya gak perlu diceritakan ifal ista'id billah wala yadhkurha li ahadin fa inna la tadurhu. Apa mana sing bahayani gak perlu diceritane. Gak perlu diomongne, gak perlu diceritane. Misalnya sampai ngimpi kontrabi meneh misalnya. Gak rasa diceritane nang bojone. Gak perlu, gak penting gitu. Bisa gegeran kayak itu. Nah, tak wacane kok ana bahasa sing menarik sing keempat atau kelima itu. Idara itu mari kelani ningali sira amu dan ing cagak ahmar kang abang min kibil masriki saking arah wetan fi syahri Ramadan ing dalam bulan Ramadan fatakhiru nyimpen sira kabeh ta'aman ing panganan sanatikum setahun ke depan ini. Fa inna mongko sakmene sanatikum iku sana tujuin tahun panceklik. Nah, ini
hadis yang ginilah, paling sederhananya begini. Kalau kita mempunyai satu penghasilan, itu harus berpikir untuk jangka panjang. Itu juga dianjurkan, diajarkan oleh Nabi. Kalau misalkan kita tahu bahwa panennya sampean ini ya, musim panas gitu ya, dan sampai panennya nggak terlalu banyak, jangan dihabiskan semua. Harus disimpan untuk menjaga paceklik setahun. Walaupun Nabi ini sebenarnya memberikan isyarat-isyarat lah saya kira, agar kita juga memikirkan masa depan. Jangan sampai dapat 100.000 habis lagi rupanya panjenengan nanti sudah punya anak, punya istri yang harus diberikan nafkah. Nah, ini saya kira penting ya. Tapi tidak sampai panjenengan bakhil. Tidak sampai eman ya, tapi hemat lah bahasanya ya. Tapi enggak sampai bakhil, tapi hemat. Idza ra'a kalian ningali sapa hadukum salah siji sira kabeh janazatan ing jenazah ilam yakun lamun ora ana sapa hadukuma iku masyian lumaku ma sertane janazah falyakum mongko jumenengo sira jumenengo wahad hatta sehingga yukhallifaha ninggal apa had ing janazah au tu khalifa atau ninggal apa jenazah ing ahad au tu bo'a utawa den kubur dan selehaken min qabli saking sadurunge antu khalifahu ninggal apa jenazah ing ahad. Ngene wis gampang iki. Jadi kalau ada jenazah lewat, biasanya kan di kampung gitu ya, di kampung, di rumah jangan misalkan ada jenazah lewat, panjenengan tidak bagian dari orang yang mengantarkan jenazah, nggak masuk dari rombongan itu, maka panjenengan harus berdiri menghormati jenazah yang lewat sampai kira-kira jenazah itu yang sampai meninggalkan panjenengan itu loh, berjalan sampai jauh atau sampai sudah di seleh nih, sudah dikuburkan, itulah gampang. Jadi kalau ada jenazah yang lewat, jenengan harus berdiri menghormati jenazah yang lewat itu. Idza ra'a, ini penting gimana? Ini penting sing rada suwi iki ae. Liyane wis pokoke diwaca nek. Idza ra'a rikalane weruh. Sapa ahadukum salah siji sira kabeh imro'atan ing wong wedok. Hasna'a kang ayu. Hasna'a kang ayu. Itu tulisan ya, Mas. Ini penting. Fa'ajabathu. Terus terpesona ing imro'ah iku. Sampeyan ketemu wong wedok ayu. Lek wong neng agama di pemahaman Islam itu yang itu melihat sebenarnya tanpa sengaja. Lek sengaja kan mesti gak oleh. Tanpa sengaja Umar iku morono arek wedok liwat. Sret ngono. Kok sampean terpesona? Loh kok ayu arek iki. Gitu. Kok tertarik dengan kecantikannya? Falyati ahlahu. Falyati mongko nekanono bojomu. Lek wis ndek bojo tapi. Lek wis ndek bojo. Misalnya sampean jalan-jalan neng di mall ya. Di mall. Terus sampean ndak sengaja ada perempuan cantik. Liwat neng ngarepe sampean, ndak sengaja iki ya. Kalau sengaja mesti gak oleh. Ndak sengaja terus sampean kok tertarik dengan perempuan itu, maka di hadis ini begini, falyati ahlahu. Mongko ndango paranono bojomu jaan ngono iku. Jaan ngono iku ya, jaan ngono iku lah ya. Jaan ngono iku. Kenapa? Fa innal bud'a wahidun. Fa innal bud'a
Mongko sak temene di diri perempuan itu juga apa ya? Mempunyai yang sama. Ngono wis gampang ya. Mempunyai yang sama ya bosone masih direkam lah enggak direkam pewana iki. Pokoknya mempunyai sesuatu yang sama yang dimiliki oleh perempuan yang cantik tadi itu, yang lain itu tadi. Wa ma lasatane aluha mislul ladzi umpamane ma'an berjutane mar'ah. Jadi Islam ini menarik ini. Jadi lek sampean ngerti wong ayu terus kok tergoda segera pulang gas. Ya. Tapi bojone lah ya. Kuncinya istrinya. Digas di situ boleh. Karena sebenarnya apa yang sampean bayangkan, apa yang sampean kepinginkan, nafsu panjenengan, setan yang mengganggu di situ, semua itu ada di dalam istri panjenengan. Itulah. Itu saja sebenarnya. Islam itu asik sebenarnya, seneng. Sampean wis kepuwing ini ndak mulih wis. Lagi bojoku kok sering mulah-mulih lapo iki gitu. Nah, itu. Ini cara-cara yang perlu kita lakukan. Bagaimana Pak kalau belum punya istri? Lagi masalah. Masalah ya sampai nggak ada istri itu masalah. Maka kalau nggak punya istri harus menjaga, harus ditahan dengan cara berpuasa, gitu ya. Kok esek kepingin Pak? Lah ini iki sing angel. Wis poso kok esek kepingin, angel iki. Maka aja disalin setan nih, sampean ya sini itu setan nih. Setan ini sudah terpingkal-pingkal sebenarnya itu. Maksudku nggak ngono kok tambah luwih nemen nih kira iki. Setan sing guyu-guyu. Asine kowe gak nemenan arek iki ambek aku jare setan. Bodone mek sepisan banget menungsone sing malah keterusan. Nah, maka harus hati-hati. Misalnya dengan kok wis kepingin banget, itu ada hukum nikah. Kalau sampean wis kepingin banget duwe kuat menafkahi, sampean wajib. Kalau tidak mampu menahan, wajib sampean nikah. Sampean wis punya pekerjaan, terus bisa menafkahi istri, niat baik, terus kepingin nggak iso ngempet, sampean wajib nikah. Ojo dienteni wis. Jangan menunggu. Kalau sudah ada yang cocok, terus sampean mampu berangkat. Ya, nggak usah lama-lama, nggak apa-apa. Saya itu 25 tahun nikah. Target itu saya. Target saya 25 tahun menikah. Walaupun belum punya kerjaan pada waktu itu. Tapi saya yakin bahwa Allah akan selalu memberikan rezeki kepada hambanya itu. Ini hati-hati idza ra'a ahadukum ra'atan hasna'a fa'ajabatu falyati ahlahu. Gitu ya. Idza ra'a arikalane weruh sapa ahadukum salah sira kabeh bi akhihi kelawan saudarane ahad balaan ing coba bilahi. Misalnya panjenengan kok roh koncone kena musibah bilahi fal yuhmadillah mongko iki kok fal yuhmadin maca hamdalah yang Allah wala yusmi lan ojo sampai krungu apa hamdalah iku mau gitu ya. Zalika ing mengkono-kono ahad atau akhi. Jadi lek ana koncone apa iku kena musibah. Itu biasanya kan koncone innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ya. Sampean alhamdulillah ya tutu aku. Tapi coba banter. Itu nek gini ya, cuk sampai krungu. Ya tapi tetap didongakni yang terbaik teman gitu. Artinya begini, ketika panjenengan tahu bahwa musibah itu sebenarnya bisa datang kapanpun dan kepada siapapun.
Dulu misalkan ada masalah tsunami, ada gempa bumi dan sebagainya. Orang yang merasa Islamnya paling baik, dia mengatakan bahwa keterjadian ini karena di situ orang-orang banyak yang maksiat. Tapi jangan salah, bisa jadi di tempat itu juga ada orang-orang baik, gitu loh. Karena musibah itu tidak hanya mengenai yang tidak baik, tapi juga yang baik juga kena. Oleh karena itu di sini harus saling peduli. Ketika di dalam satu tempat itu ada yang kurang baik, dinasihati agar melakukan kebaikan. Gitu ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah betul itu ya. Memuji kepada Allah. Satu lagi nanti kita selesai. Idza ra'aitumur rajula arikalan ningali sira rajula ing wong lanang ya tadu ing apa itu ya. Oh ini ya tadul masajida ing mendatangi masjid ya. Fashhadu mongko nyeksenono sira lahu maring rajul bil imani kelawan wong sing duweni iman. Jadi kalau panjenengan ini sebenarnya keutamaan orang yang mau ke masjid dan keutamaan untuk melakukan sholat jamaah di masjid. Jadi kalau orang yang suka ke masjid, orang yang suka berjamaah sholat di masjid, disinilah bahwa orang itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena Rasul yang membawa ajaran daripada Allah. Maka kalau panjenengan ingin dikatakan salah satu bagian orang yang beriman, maka harus seneng neng masjid. Sholat jamaah, ngaji di masjid, setelah itu iktikaf di masjid, dan seterusnya. Karena saya kira penting gerakan untuk kita meramaikan dengan ibadah-ibadah di masjid. Karena gerakan ini ya juga agak berat. Apalagi kalau kita itu sudah hubud dunianya berlebihan, cinta dunianya berlebihan, maka ketika kita diajak di masjid sulit banget. Bangun masjid itu biasa sing akeh omongi, biasa sing titik nyumbang. Biasa. Biasanya orang yang diem murah-murah nyumbang banyak. Aku semene 50, aku semene 100, aku. Tapi kalau pas rapat, idenya banyak itu nanti dibangun begini. Itu biasa nggak urun belas biasa. Kebanyakan begitu, tapi ya ono sing akeh ngomong tapi ya nyumbange akeh. Tapi kebanyakan sing akeh ngomong yang nyumbange titik kebanyakan. Nah, karena itu kalau sudah bisa bangun masjid, kita isi masjid itu dengan kegiatan-kegiatan taqarrub ilallah. Kegiatan-kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bisa khatmil Quran, bisa ngaji, bisa sholawatan, dan macam-macam. Membaca Quran dan seterusnya. Ketika itu kita bisa lakukan di dalam masjid, maka kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi lihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli min ahwali mutahimi ya rabbi bil mustafa balli maqasidana wa firlana mamada ya wasi'al karami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.